Tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Irin. Irin, bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada di mana? Dan saya melihat Anda di pinggir jalan, sepertinya terjadi kemacetan ya, seperti itu ya. Apakah ini dampak dari adanya banjir Sungai Widodaren dan dampaknya cukup mengakibatkan tidak hanya warga tapi juga arus lalu lintas di kawasan Pantura. Bisa Anda informasikan kondisi terkini di sana? Iya, selamat siang Yuda. Betul sekali belakang saya ini adalah antrian yang cukup panjang. Tadi saya sudah berjalan sekitar 3 kilometer dari sepanjang Jalan Raya Tambak Nasional. Saat ini saya berada posisinya Jalan Raya Tambak Nasional di Kota Semarang. Seperti itu Yuda, setelah semalam kemarin kami ke Pati untuk melihat jalur Pantura. Dan ternyata tidak hanya jalur Pantura saja yang terdampak dari luapan arus Widodaren, Sungai Widodaren. Tapi karena akibat hujan yang mengguyur Kota Jawa Tengah selama beberapa hari terakhir ini, kalau bisa dilihat Yuda, saya akan tunjukkan kepada Anda dampaknya seperti itu. Antrian cukup panjang dan juga banjir di beberapa titik. Kalau bisa Anda lihat bahkan truk dengan yang cukup besar, kalau kita bisa lihat itu juga harus menerjang banjir seperti itu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Tambak Nasional. Sebagai informasi Yuda, Jalan Raya Tambak Nasional ini adalah jalan yang menjadi pilihan utama bagi para driver pengangkut logistik untuk mengangkut atau melintas dari wilayah Jawa Tengah menuju Jawa Timur, dari Semarang menuju Surabaya seperti itu. Dan mereka harus antri sejak pukul 12 malam. 12 malam karena curah hujan yang cukup tinggi seperti itu Yuda, jadi antriannya cukup panjang, harus satu persatu harus berhati-hati untuk melintas di Jalan Raya Tambak Nasional Yuda. Dan suasananya seperti ini, tidak hanya jalan raya Yuda yang terdampak dan juga antrian bus, tapi juga karena curah hujan Yuda. Saya ada di dekat Pasar Kubro. Nah ini pasar yang menjadi pusat ekonomi masyarakat juga terdampak banjir dan situasinya seperti ini. Saya sudah tadi diberi pinjaman sepatu karet, sepatu boot untuk melihat ketinggian banjir yang terjadi sejak beberapa hari. Dan menurut tadi salah seorang pedagang mengatakan bahwa ini karena hujan 2 hari dan jadinya seperti ini Yuda. Pedagang harus banjir yang ini sekarang ketinggiannya di ya seperti itu. Saya akan mencoba sampai ke titik seberapa tinggi airnya. Pak, mohon saya ditemani. Selamat siang Pak, saya akan pelan-pelan ya Yuda Pak, sambil kita berbincang boleh ya Pak ya? Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Solikin. Pak Solikin di sini sebagai? Sebagai untuk apa? Keamanan. Enggak, saya di sini sebagai lurah pasar. Oh Lurah Pasar, sebagai Lurah Pasar nih Pak. Ini kasihan nih pedagangnya Pak, harus di tengah-tengah banjir. Ini, wah ini udah setinggi hampir mencapai lutut saya nih. Pak, ini sejak kapan banjir ini terjadi Pak? Ini sudah 2 hari ini karena curah hujan yang sangat lebat kemarin. Mulai pagi hari sekitar jam setengah 6 sampai siang, terus di malam curah hujan semakin di pagi semakin lebat. Semakin lebat. Pak, ini berarti nasib pedagang gimana Pak kalau hujannya kayak gini? Sementara ya banyak yang sudah ada yang operasi, juga ada yang libur untuk hari ini. Untuk hari Gitu. ini. Oke, ini tinggi tapi kita akan coba ke sana ya Pak ya. Rata-rata berarti ini penjual tidak libur, ada yang meliburkan diri ya Pak ya? Karena melihat kondisi Ini nih, Yuda kalau bisa dilihat ini sudah agak landai ya. Oh jadi karena bentuknya kayak berundak-undak gitu ya. Oke, kita akan coba. Saya mau wawancara salah satu pedagang ya Pak ya, bisa diantar ke sana karena berarti omsetnya pasti turun drastis ya Pak? turun drastis ini untuk omsetnya. Tapi ini memang jualannya unggas hidup. Ini unggas hidup. Unggas hidup ya, selain kebutuhan pokok lainnya. Iya betul. Terus nasib ayamnya tenggelam juga dong? Gimana? Nasib ayamnya tenggelam juga dong? Kalau untuk ayam tidak tenggelam karena kita sudah pakai dikasih bendungan untuk tanggul. Kita enggak, alhamdulillah enggak ada yang korban air yang meninggal. Ya oke kalau gitu Yuda kita akan terus berjalan, akan melihat ini tadi katanya agak lebih rendah ya, agak tidak lebih tinggi dibandingkan tadi. Ini saya mau tanya sama pedagang yang memiliki usaha ayam ini, omsetnya sehari berapa dan dengan banjir ini sama Bapak ini? Sama kita cari ya ke dalam. Sebentar Yuda, kita akan dipanggilkan. Tapi memang Yuda, hujan yang cukup deras di wilayah Jawa Tengah itu
kemudian berdampak tidak hanya karena Jawa Tengah terutama Semarang itu terkenal dengan banjirropnya, ini tidak hanya banjirrop Yuda, ini banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan kemarin dari pihak BNPB sendiri sebenarnya akan melakukan rekayasa modifikasi cuaca seperti itu dengan operasi modifikasi cuaca yang nantinya diharapkan bisa mengurangi intensitas curah hujan yang ada di wilayah Jawa Tengah karena selain Pati tentu saja akan mengakibatkan jalur Pantura lumpuh dan juga warga masih ada 800 rumah warga yang kemungkinan besar akan tenggelam kembali. Nah ini juga pasar sebagai unit usaha atau sebagai pusat ekonomi. Pak, selamat siang Pak, saya mau nanya sama pedagang. Maaf ya Pak, ini saya sambil main air nih kita Pak. Ya. Pak namanya siapa Pak? Bapak Rozi. Pak Rozi ini usaha ayam ya? Iya, usaha ayam. Udah berapa lama di pasar ini? Udah 16 tahun. Udah lama, 16 tahun. Banjir ini sudah berapa kali dialami? Sudah ya sekitar udah berkali-kali ini. Ini tapi yang paling parah ini. Ini yang paling parah? Yang paling parah. Kalau menurut asumsi Bapak, kenapa ini bisa separah ini sih Pak? Kalau gitu saya kurang tahu ya. Itu kan mungkin pompa, biasanya di pompa. Itu kalau sana-sana itu biasanya, tapi ini yang paling parah ini. Mungkin tanggul laut. Ya mungkin bisa dikasih pompa lagi. Ya. Kalau paling parah berarti Bapak hari ini tidak bisa jualan dong Pak? Ya jualan ya semampunya. Tidak semaksimal seperti biasa. Biasanya kalau tidak ada bencana seperti ini, omsetnya berapa Pak sehari? Oh kalau gitu, kalau pedagang itu tidak bisa dihitung harian itu. Nanti yang namanya jualan kadang rame, kadang ya standar, kadang banyak, kadang ya yang penting udah berjalan lah. Tapi yang kali ini sepi banget dibandingkan yang kemarin? Ya dampaknya sangat banget. Kalau gitu, hari ini udah laku berapa ekor ayam? Kalau untuk membeli itu paling cuma berapa dari pagi itu. Biasanya kan kalau udah banjir itu kan lumayan. Tapi ya kalau kayak gini ya agak menurun sedikit. Menurun sedikit. Oke, jadi ini juga lagi nyelamatin ayam-ayam. Ya nyelamatin ayam-ayam. Ya sama warga. Dampak banjir ya. Jadi tidak cuma manusia tapi unggas yang didagangkan pun yang diperdagangkan pun akan terdampak banjir Yuda seperti itu karena memang modifikasi cuaca. Ini kandangnya, hari ini baru dibersihkan. Iya. Ini dari malam berarti ya? Dari malam. Dari kemarin juga kalau banjirnya besar itu. Paling besar ini. Banjir itu sekitar jam 7 pagi ya Mas? Ya. Jam 7 pagi, jam 8 sampai siang sampai sore. Sampai sekarang belum surut karena pompa kita cuma satu di belakang. Jadi kita juga kendalanya itu kan pompa kita satu, banyak kotoran yang masuk jadi kita tersendat untuk kita menyedot, kita buang ke sungai kayak gitu. Bapak-bapak terima kasih Pak, semoga banjir cepat surut biar bisa bekerja lagi dan saya tidak usah pakai sepatu karet nanti kalau berkunjung ke sini. Kita akan kembali ke arah sana Yuda sambil berjalan dan berhati-hati. Nah Yuda itu tadi cerita dari dan juga tadi saya sempat berbincang dari menuju ke arah tempat yang mencari sebenarnya titik banjir itu dimulai. Supir truk mengatakan mereka sudah berhenti dan kerugian yang mereka alami itu sehari ini sudah menghabiskan uang makan lebih dari 200.000 yang menurut perhitungan para supir truk itu 200.000 sebenarnya mereka sudah bisa sampai ke Surabaya tanpa harus menunggu antrian yang panjang dan juga menghabiskan uang untuk solar tentu saja karena mesin mati nyala itu berpengaruh ke bahan bakar dan juga ke mesin dan beberapa tadi supir truk mengatakan bahwa ada masalah suspensi atau anginnya karena mesinnya harus mati nyala dan terkena banjir harus menerjang banjir. Bayangkan Yuda truk setinggi itu harus menerjang banjir yang ini saja di saya sudah hampir mau selutut apalagi tadi di jalan raya. Yuda. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, tetap jaga kesehatan dalam menjalankan tugas karena saya membayangkan dampak ekonomi begitu besar bagi warga yang terdampak banjir yang sudah sepekan melanda kawasan Pantura. Selamat bertugas kembali.